Di video kali ini gue akan menceritakan film In the Tall Grass, sebuah film horor supranatural yang tayang secara eksklusif di Netflix pada tanggal 4 Oktober 2019 silam. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King dan anaknya Joe Hill dengan judul yang sama. Film ini menceritakan teror dan misteri yang terjadi pada sekelompok orang yang masuk ke dalam ladang dengan rumput yang tinggi. Semakin dalam mereka masuk, semakin sulit mereka untuk keluar, dan baru mereka menyadari ada yang salah dengan tempat itu. Ada 6 tokoh utama di film ini. Becky dan Cole, dua bersaudara yang ingin pergi ke San Diego. Lalu ada 3 orang keluarga Humboldt, dan yang terakhir ada Travis, mantan pacar dari Becky, yang menyusul dan mencari Becky setelah dirinya menghilang 2 bulan lamanya. Ketiga rombongan semuanya berhenti di depan ladang rumput tinggi yang berada tepat di gereja tua. Sementara di depan gereja itu terparkir banyak sekali mobil yang tentu saja diduga sebagai korban lain yang juga terjebak di ladang rumput tinggi tersebut. Saat ke-6 tokoh menjelajah makin dalam, mereka menemukan sebuah batu tepat di tengah ladang rumput tersebut. Batu tersebut adalah Uluru, yang juga muncul di cerita Stephen King lainnya. Seseorang yang menyentuh batu tersebut akan melepaskan insting kemanusiaannya dan menjadi pembunuh berdarah dingin yang melakukan keinginan batu Uluru tersebut, yaitu memakan nyawa dan jiwa mereka berulang dan berulang kali. Uluru tersebut membuat rumput tersebut mampu memanipulasi ruang dan juga waktu. Hal ini terbukti ketika mereka semua terjebak time loop dan adanya ruang teleport di seluruh ladang rumput tersebut. Mereka semua terjebak dalam putaran waktu tanpa henti, dimulai dari Becky dan Cole yang mendengar Tobin memanggil minta tolong dari dalam rumput dan tersesat. Lalu disusul Travis yang juga masuk ke dalam untuk mencari Becky. Kemudian keluarga Humboldt juga masuk setelah anjing mereka berlari ke dalam. Anak mereka yang hilang, Tobin lah yang kemudian memancing Becky dan Cole untuk masuk ke dalam. Mereka semua terjebak untuk masuk ke dalam dan dibunuh berulang kali tanpa henti. Oleh karena itu, Becky sempat mengirimkan pesan suara kepada Cole di masa lalu untuk menghentikannya membunuh Travis. Kalau tidak, lingkaran tanpa henti tersebut tidak akan pernah berakhir. Pada bagian akhirnya diketahui Becky meninggal setelah dibunuh oleh Ross dan bayinya diambil. Akibatnya Travis merasa sangat kehilangan. Dirinya tahu bahwa jika dia melanjutkan siklus tersebut, maka Becky akan hidup kembali. Tentunya sebagai dirinya yang belum masuk ke dalam ladang rumput tersebut. Oleh karena itu dia menyentuh batu Uluru dan mengorbankan dirinya untuk terjebak di sana selamanya. Seperti yang dikatakan Ross, Travis langsung mendapatkan penglihatan mengenai tempat berdarah tersebut. Dia lalu memberi Tobin kalungnya dan membawanya keluar ke gereja di depan ladang rumput tersebut, tepat di saat Becky dan Cole ingin masuk ke dalam lagi. Melihat bukti yang dibawa Tobin, Becky dan Cole kemudian membatalkan rencananya. Walaupun Tobin satunya terus meminta tolong dari balik rumput, dan akhirnya mereka berdua selamat. Tobin hanya akan dititipkan ke kantor polisi oleh Becky sesuai dialognya di dalam film. Sementara Travis sudah terjebak selamanya di sana. Sementara Cole dan Becky kembali dan tidak jadi pergi ke San Diego. Di sini kita tahu bahwa kalau Cole dan Becky tidak menghilang selama 2 bulan lamanya, berarti masih ada kemungkinan Travis yang lain di luar sana. Hal berbeda terjadi dengan keluarga Humboldt. Pada saat mereka sampai di gereja, depan ladang rumput tersebut, hanya ada 1 mobil yang terparkir di sana. Ini menandakan bahwa mereka adalah
Yang pertama, memasuki ladang rumput tersebut. Kemungkinan terbesar adalah Ross dan Natalie juga terjebak di sana selamanya. Sementara Tobin berhasil keluar dan akhirnya diadopsi. Ya itulah sedikit sinopsis film In the Tall Grass. Untuk lebih baiknya lu harus nonton film ini agar lu bisa mengerti alur ceritanya lebih mendetail. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam.